kenaikan harga bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam beberapa pekan terakhir, kenaikan harga ini membuat para pedagang dan pembeli menjerit. Kenaikan harga bawang ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain yaitu cuaca ekstrim yang bisa kita ketahui sekarang, yaitu badai El Nino yang beberapa daerah mengalami kekeringan. Lalu meningkatnya hama dan hal-hal lain yang menyebabkan gagal panen tersebut. Lalu meningkatnya permintaan harga terhadap bawang, dan yang terakhir itu adanya permintaan harga oleh para pedagang besar. Kenaikan harga bawang ini berdampak besar pada para pedagang dan ibu rumah tangga. Para pedagang terpaksa mengurangi pembelian bawang karena margin keuntungan mereka semakin menipis. Sementara itu, ibu rumah tangga terpaksa mengurangi konsumsi bawang karena harganya semakin mahal. Kenaikan harga bawang ini merupakan masalah yang kompleks dan perlu diselesaikan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan masalah ini cepat selesai dan segera teratasi, dan masyarakat dapat hidup kembali sejahtera. Baik, di sini saya sudah berada di Pasar Modern Blok M dan bersama dengan penjual bawang merah, yaitu dengan Bapak siapa? Bapak Tasman. Bapak Tasman. Menurut Bapak Tasman, bagaimana sih kenaikan harga bawang ini berdampak pada penjual? Kalau kita orang dagang mah ya pasti ada dampaknya ya. Namanya orang ini harga-harga naik pasti ada, tetap ada. Cuman kalau kita kan ya dagang ngikutin pembelinya, ngikutin pembeli kita. Jadi ya kalau kita beli mahal ya ikut mahal. Berarti bergerak tergantung harganya ya? Ya tergantung harganya. Kalau murah ya jual murah gitu. Ya. Itu intinya ngikutin produk belinya. Ngikutin harga pasar ya? Iya, ngikutin harga pasar. Terus langkah-langkah yang Bapak ambil nih buat ngatasi kenaikan harga bawang ini gimana tuh? Ya kalau ya kita orang dagang mah ya mudah-mudahan dagangan ada yang lebih murah, terus jadi yang pembeli juga senang juga. Oh, jadi ya, seperti itu ya? Ya intinya begitu aja. Intinya begitu aja. Harga bisa distabilkan gitu harganya. Terus yang terakhir nih, buat pemerintah harapan Bapak apa nih terhadap kenaikan bawang ini? Ya kalau kita mengharapkan sih pemerintah harus istilahnya memperhatikan bahan-bahan sembakonya itu. Bahan sembako sekarang kan lagi melejit banget. Kayak harga cabai sekarang udah di atas 80. Kalau ngecer kita kan kadang-kadang kita bingung ya. Kita ngelayanin konsumen yang kelas-kelas Menengah ke bawah. Jadi intinya dia jualan kecil-kecilan gitu. Kayak UMKM gitu di pinggir jalan ya? Ya kantin-kantin yang kelas Karyawan gitu ya? Iya, kelas untuk melayani karyawan-karyawan itu kan harusnya murah. Yang namanya dia juga menunya nggak bisa naik gitu loh. Apalagi sekarang ditimpa dengan harga ini cabai udah di atas 80 ya. Mungkin udah bisa nyampe 100, kalau ketengan-ketengan kecil-kecilan bisa nyampe 100. Kalau agen-agen ya sekitar 80-an masih bisa ke-cover kalau 80. Cuman kalau kita timbah lagi harga beras sudah lambung lagi tuh harga beras. Intinya udah di atas 12.000 tuh yang kelas-kelas biasa lah. Jadi kenaikan harga ini berdampak ke semua sektor ya Kak? Ya pasti Ya. gitu, pasti. Baik, itu merupakan tanggapan dari penjual tadi. Saya melaporkan dari Pasar Modern Blok M. Terima kasih. Supaya dia ada hatinya bagian orang pulang baik tahu jadi pulang begini itu
Panggilannya itu kurang. Penataan pedestrian Blora terus dikebut. Hal ini disebabkan karena tempat tersebut akan dijadikan sebagai TOD atau Transit Oriented Development, yaitu untuk titik temu berbagai moda transportasi umum yang ada di Jakarta. Dikutip dari laman resmi MRT Jakarta, penataan jalan sepanjang 152 meter ini dilakukan untuk menghadirkan infrastruktur transit yang aman dan nyaman bagi pengguna transportasi publik. Penataan ini merupakan bagian dari pembangunan kawasan Duku Atas sebagai pionir pengembangan kawasan berorientasi transit di Jakarta. Kawasan ini akan hijau oleh pepohonan yang memberikan keteduhan dan rindang sebagai tempat beristirahat saat transit dan mendorong orang untuk berjalan kaki dari dan menuju destinasi lokal. Naungan dan bayangan pohon akan mengurangi efek urban heart island secara umum. Planter box dibangun di sejumlah titik di sepanjang area trotoar ini dapat digunakan sebagai tempat istirahat sementara. Duku Atas sebagai poros transit internasional dan kolaborasi gerak merupakan salah satu kawasan tersibuk di Jakarta dengan 5 moda transportasi massal di dalamnya. Kawasan yang ramai oleh aktivitas dan geliat masyarakat ini memerlukan akses yang tertata dengan baik. Area pejalan kaki Blora akan memberikan keamanan dan kenyamanan mobilitas serta memanusiakan para pejalan kaki. Apa tanggapan Mas di Jalan Blora ini tentang penataan trotoar? Tanggapan saya udah bagus penataannya sih, tinggal tentang kebersihannya aja perlu ditingkatin karena kan masih banyak sampah-sampah yang berserakan. Petugas-petugasnya mungkin harusnya lebih standby sih. Terus, apakah Anda merasa penataan trotoar ini membuat kawasan Duku Atas ini menjadi lebih nyaman dan menarik? Ya menurut saya ini lebih nyaman karena kan selain orang yang pulang kerja kan butuh refreshing sebentar, jadi bisa banyak yang nongkrong-nongkrong, bisa duduk sebentar, banyak tukang jajanannya juga kan, jadi tinggal yang balik lagi kebersihannya emang harus ditingkatkan. Terus yang terakhir nih, menurut Mas ada saran nggak sih buat penataan trotoar ini? Saran saya mungkin lebih banyak dikasih tempat untuk orang duduk dan juga ditertibkan lagi untuk parkiran motornya sih, karena kan banyak parkir motor sembarangan kayak gini kan, jadi mungkin orang yang lewat terasa terganggu kayak gitu. Saya Muhammad Aldi Rizaldi dari Jalan Blora, Jakarta Pusat melaporkan. Kenaikan harga gula pasir belakangan ini mulai terasa di tingkat warung-warung tradisional. Masyarakat yang biasa membeli gula pasir dalam jumlah kecil untuk kebutuhan sehari-hari mulai merasakan dampak dari kenaikan harga ini. Pantauan dari beberapa warung tradisional di Jakarta menunjukkan harga gula pasir yang semula sekitar 12.000 per kilogram menjadi 15.000 per kilogram. Kenaikan ini cukup signifikan dan membuat masyarakat resah. Seberapa besar sih kenaikan harga gula pasir di warung Ibu? Termasuknya tinggi 800.000, tadinya cuma 700. 800 naik 100 sendiri satu karungnya. Saya kan belanjanya satu karung. Terus ada keluhan nggak sih dari pelanggan terkait kenaikan harga gula pasir ini? Ada satu dua, ada yang kok mahal banget gitu lah. Saya belanjanya segitu dari sananya gitu. Sebenarnya saya juga malu
naik-naikin terus gitu harganya, tinggi banget gitu. Kalau Terus- bisa diturunin lah, kalau bisa diturunin dari pemerintah gimana gitu caranya. Jangan begitu mahal ya, kasihan rakyat kecil kan yang memerlukan gula setiap hari gitu. Ya.